Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul quddus wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'd wa inna laka la ajrun ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang pertama, mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, penguasa jagat raya ini. Banyak nikmat yang kita sudah terima, hadirin. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita enggak bisa menghitungnya. Dan perlu diketahui bahwa nikmat terbesar yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah hidayah kebaikan. Ketika seseorang dimudahkan dalam kebaikan, maka mereka itu adalah sudah mendapatkan nikmat terbesar. Dibandingkan ketika seseorang diberikan rumah mewah, mobil mewah, enggak ada apa-apanya ketika seseorang dimudahkan dalam kebaikan. Hari ini kita dimudahkan untuk hadir di masjid yang mulia ini. Sudah ada rangkaian ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini. Salat subuh berjamaah, lalu zikir, lalu kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa itu adalah termasuk kita zikir. Zikir mengingat Allah. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah ya. Lalu kita berdoa, hadirin. Doanya begini secara bahasa kita. Ya Allah, jangan Engkau cabut rajinnya saya ke masjid setiap 5 waktu. Itu jangan lupa disampaikan kepada Allah. Kalau dalam doa bahasa Arabnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Itu doa untuk menguatkan hidayah. Jadi kalau ada orang yang setiap hari tersedekah aja ya, itu ngedoa ke Allah, ya Allah, jangan Engkau hilangkan ibadah saya selalu bisa bersedekah. Jadi kalau doa itu terus dilakukan oleh kita, maka Allah akan mengkabulkan itu semua. Kita tadi di sujud terakhir, kedekatan seorang hamba dengan Allah itu adalah pada saat ketika waktu sujud. Nah, tapi bahasanya memang jangan dilisan, jangan ada zaharnya ya. Di dalam hati Allah kita menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita bersyukur. Semoga sekali lagi kita berdoa kepada Allah, kita dikuatkan hidayah kita selalu melakukan kebaikan. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, semoga itu adalah bagian daripada pengabdian kita sebagai hamba Allah. Yang kedua, salawat dan salam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita semua, Nabiullah. Hari ini di bulan Maulid ya, banyak orang yang memperingati dan mengingatkan kepada Nabi besar kita. Insya Allah di BKP itu pekan depan ya.
Kita sebagai hamba Allah kemarin sudah dibahas keutamaan kita bersolawat dan kapan kita bersolawat. Kemarin ada 10 tempat kita itu diperintahkan kalimatnya. Diperintahkan untuk membaca salawat. Salah satunya adalah ketika kita dalam sebuah majlis, maka mari kita bersolawat kepada baginda kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba membacakan apa yang Allah sampaikan terkait indahnya menjadi sahabatnya Al-Quran, Sohibul Quran. Dan semalam pun ya, Ustaz Lutfi Hasbullah ya, semalam itu dalam ceramahnya beliau membahas surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 157. Salah satunya adalah bagaimana kita bersikap kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, salah satunya itu adalah membaca Al-Quran. Yang kedua, yang terakhirnya itu bagaimana mengikuti baginda Rasulullah. Fattabi'uni. Nah, pada kesempatan hari ini kalimatnya adalah ternyata indahnya kita sebagai Sohibul Quran. Jadi kalau kita ingin merasakan nikmat dan manisnya Al-Quran, maka mari kita membahas pada kesempatan hari ini. Namun sebelum ke situ, mari kita coba ada pemahaman yang perlu kita sikapi dengan sikap terbaik. Sikap terbaiknya jangan saling berdebat, jangan saling menyalahkan. Ustaz Lutfi pun malam ya menyampaikan begitu. Berbeda boleh, asal yang penting ada dasarnya. Nah, di sini akan kita bahas bagaimana kita memperlakukan kepada mushaf. Karena yang ada di kita itu lembaran-lembaran Al-Quran itu disebut mushaf, mushaf Al-Quran. Dalam mushaf Al-Quran itu yang kita lihat secara fisik ya, itu ada Al-Qurannya saja, ada Al-Quran dengan terjemah, ada Al-Quran dengan terjemah dan tafsir. Jadi bagaimana kita sikap kita dalam perbedaan ini? Pemahaman itu adalah ketika kita menyentuh mushaf Al-Quran, pendapat yang pertama bahwa harus suci, memiliki wudu. Jadi wudu ini adalah suci hadas kecil ya. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi kalau ada yang menyentuh itu ya harus punya wudu bahasanya. Yang kedua, tidak apa-apa kalau kita tidak memiliki wudu pun kita membawa Al-Quran atau mengambil Al-Quran. Itu kan Al-Quran itu dalam bentuk fisik. Kita sekarang sudah zamannya era digital. Sekarang apalagi sudah masuk kepada AI ya. Kalau kita pakai ChatGPT, Claudio, Gemini, itu tinggal sekarang itu luar biasa. Teknologi luar biasa, dan itu adalah ayat-ayat Allah yang tidak tertulis. Hebat itu orang yang bikin programnya. Sekarang kan dulu kita mengenal Mbah Google, sekarang sudah banyak ya AI yang bisa kita tanya dan bisa kita perintahkan kalimatnya. Jadi kalau kita ngetik itu di ChatGPT, tanya aja itu keluar semua gitu ya. Sama juga dengan Mbah Google, tapi kemajuan teknologi. Nah, ada Al-Quran digital ya. Dan Al-Quran digital itu adalah bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran digital. Jadi hari ini kita akan membahas sebetulnya menyentuhnya kita tangan, menyentuhnya kita badan, semua anggota badan terhadap Al-Quran. Sebetulnya kalimat utama yang menjadi perbedaan itu sebetulnya Qurannya sama, hadirin.
Jadi yang menyentuh batal, yang menyentuh harus pakai wudu dan tidak pakai wudu. Satu redaksional Al-Quran awal dasarnya. Dan ini ada dalam surat Al-Waqiah. Ini Ustaz Anwar selalu membacakan surat Al-Waqiah, idza waqa'atil waqi'ah, dan seterusnya. Ada satu ayat kalimatnya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yamassuhu illa mutahharun. Ini ayatnya ayat 79. La yamassuhu illa mutahharun. Kalau kita terjemahan secara tekstual, tidak menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Kalau kita baca tafsir, ini lagi bicara Al-Quran. Dari Al-Quran ini terjadilah ijtihad yang dalam bentuk penafsiran, sehingga ada beragam pendapat terkait menentukan hukum, jadi usul fikihnya. Nah, kita menyikapinya dengan sikap terbaik, ya. Jadi jangan ribut ya urusan masalah ini. Nanti akan kita sampaikan bagaimana thoriqun jami, jalan keluarnya. Ya, jadi bahkan di dalam hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, la tamassuhul Quran illa wa antum tahirun, katanya gitu. Kalimat. Tidak boleh menyentuh Al-Quran itu engkau dalam keadaan suci. Dari dua dasar hukum ini, bahwa para ulama memberikan ijtihad dalam bentuk pendapatnya, analisanya, para pakar kayak seperti 4 mazhab ini, imam-imam mujaddid namanya, pembaharu. Jadi mazhab Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Ini 4 imam yang luar biasa, banyak karya-karyanya. Mereka menuliskan dalam bentuk kitab-kitabnya yang dikarangnya, dan banyak turunan-turunan para ulama, termasuk ulama kita di Indonesia juga banyak yang mengarang buku-buku atau kitab-kitab tersebut. Kalau saya cuma menyampaikan saja. Jadi yang pertama itu, katanya berarti di sini harus suci dong, gitu kan? Allah tidak menjelaskan di dalam Al-Quran dan dalam hadis itu bahwa makanya kita menjadi adanya perbedaan. Coba kalau dalam wa anta tahirun, terus ada keterangan kamu harus suci dalam hadas kecil, gitu ya, disebutkan. Ya kalau itu terjadi, ya udah tentu udah jelas bahwa adalah wudu. Akhirnya terjadilah perbedaan pemahaman yang ini perlu kita sikapi dengan sikap terbaik. Jadi ada orang tuh kalau mau nyentuh Quran ya harus punya wudu. Cenah eta mah Quran lagi tafsir. Dalil Quran tafsir terjemah tafsir, dan Al-Quran sendiri yang ada Arabnya itu dibedakan oleh kita dalam memperlakukan, betul? Yang pemahaman yang pertama itu kan kalau Al-Quran itu disebut mushaf Al-Quran itu yang Quran itu yang semuanya Arab, betul? Nah, tapi kalau sudah terjemah dan tafsir ada tulisan bahasa kita Indonesia. Kalau kita memegang kitab yang buku tafsir atau buku terjemah nggak apa-apa, nggak punya wudu aja, nggak punya wudu kan gitu ya, pendapat kita. Nah, yang kedua yang harus kita sikapi dari beberapa pemahaman itu, kita ada adab dalam bagaimana kita memperlakukan kitab suci kita yang disebut Al-Quran. Karena Al-Quran ini kalimatnya adalah manhajatu fil hayah. Manhaj itu pedoman. Kemarin pernah saya sampaikan bahwa bagaimana sikap kita sebagai hamba Allah kepada Al-Quran, kan ya? Masih ingat? Membaca, memahami, sudah paham, mengamalkan, lalu mengajarkan, lalu yang kelima menghafalnya. Nah, kita itu dari 5 ini
Mana yang kita suka lakukan? Membaca ya kebanyakan. Sekarang kita lagi memahami nih. Membaca Al-Quran itu memahami, kalau mengajarkan, ya saya sebagai guru ya, guru mengajarkan Al-Quran itu kan tidak hanya secara tertulis saja, ada yang tidak tertulis. Ilmu pengetahuan itu adalah sama kita mengajarkan. Kalau menghafal ya minimal hafal surat-surat pendek ya, supaya pada saat sholat kita bisa membaca Al-Quran. Makanya hukumnya membaca Al-Quran itu wajib memperbanyak membaca Al-Quran itu sesuai kemampuannya masing-masing. Pernah Ustadz Kiai Haji Muhtadin, beliau adalah ketua forum ulama dan habaib yang pernah ceramah di sini. Beliau itu kalau minggu kelima gitu ya, minggu kelima itu selalu berceramah di BKP ini. Beliau pada saat itu adalah menyampaikan bahwa apa katanya? Satu hari itu minimal 50 ayat ya. Satu hari 50 ayat. Ya apa ya? Ini kan kalau kita tidak menerima apa yang disampaikan oleh ulama itu dengan iman ya wegah ya, males gitu ya. Makanya membaca Al-Quran itu bagus diprogramkan di rumah. Jadi gini kalimatnya hadirin. Programkan kurikulum di rumah tangga itu adalah salah satunya program membaca Al-Quran. Ini jarang nih. Di rumah tangga itu kita punya program. Suami sama istri memprogramkan kurikulumnya di rumah tangga. Satu contoh kurikulumnya itu, semua anggota keluarga harus sholat tepat waktu. Nah, itu program. Yang kedua, anggota keluarga harus membaca Al-Quran di antara maghrib sama isya. Ini luar biasa, kompak tuh istri, suami, anak-anaknya. Gak ada yang itu, karena kita itu gak takut ya kepada azabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kan perintah dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ini ke bapak-bapak nih, jagalah ya keluargamu itu dari api neraka. Maka laki-laki itu harus buat program dong di rumahnya. Salah satunya keluarga menjadi sahabatnya Al-Quran. Oh mantap. Kita mah cuek-cuek aja ya Allah. Naudzubillah min dzalik, semoga Allah jauhkan ya. Hadirkan ya Allah hidayah di keluarga itu kompak ya. Bagaimana kita menjadi sahabat-sahabat Al-Quran. Ayo nih coba renungkan, sudahkah kita mendekatkan keluarga kita dengan Al-Quran? Ini bapak-bapak tanggung jawab. Kalau belum, bismillah kembali, ngobrol baik-baik, ngobrol baik-baik sama istri. Bu, atuh nanti mah kita teh uang baca Quran yuk, programkan di rumah teh anak kita. Udah maghrib aja, jangan banyak-banyak teuing lah. 10 ayat begitu. Jadi ini tuh jangan dicuekin gitu. Karena kekuatannya dengan membaca Al-Quran itu luar biasa. Makanya hari ini kita akan coba berikan gambaran bagaimana seseorang ketika dekat dengan Al-Quran itu ternyata membuat dia menjadi bahagia, membuat hidupnya menjadi indah. Ya. Kita kadang pinginnya itu ibadah itu balasannya dunia gitu ya. Padahal ini bahasan daripada ibadah itu adalah bagaimana Allah menghadirkan samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini teh surat Ar-Rum ayat 21 ketika Allah mengatakan salah satu tanda ayat-ayat Allah itu adalah dengan memasangkan pasangan-pasangan itu untuk di dalamnya ada sakinah, mawaddah, warahmah. Itu Quran. Coba tanya diri sendiri, di rumah sudah samawa enggak? Kalau belum, itu ada yang salah. Ada yang salah kita mendidik anak kita.
Ada yang salah kita mengarahkan istri kita. Mereka itu jauh dari Al-Quran. Hati-hati hadirin. Ini kita mau dipertanggungjawabkan semuanya itu. Wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsi wa la yuqbalu minha syafa'ah. Dalam surat Al-Baqarah itu kita tuh nanti sendiri-sendiri nih. Nah, ya. Pernah saya cerita di dalam surat apa sih itu, dalam juz 30 itu. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kalau catatan amal kita baik, dimudahkan hisabnya, lalu Allah kumpulkan keluarganya. Makanya mau nggak kumpul nih nanti di surga dengan keluarga kita? Programkan di rumah tangga itu menjadi keluarga yang menjadi sahibul Quran, sahabatnya Al-Quran. Makanya ayo, ya aduh ya, kayak urusan dunia anak kita pusing, tapi urusan akhirat mah santai-santai, betul? Kita tuh kadang Allah Akbar tidak menjaga lah sebetulnya. Banyak laki-laki itu tidak menjaga keluarganya. Karena apa? Karena dunialah yang mempengaruhi, yang menipu hidup kita ini. Padahal kita itu sebagai laki-laki itu adalah pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin di rumah tangga. Kalau seorang pemimpin itu ya harus memanage. Ya, pemimpin itu kan ada aspek manajerial, bagaimana kita memanage keluarga kita. Ya. Keuangannya harus mantap, programnya harus mantap, bagaimana menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak generasi pilihan Allah. Kita pernah nggak ke situ? Kalau belum pernah, tidak ada kata terlambat. Ayo bismillah. Makanya pendekatannya adalah bagaimana di rumah tangga itu ada programnya Al-Quran. Gitu ya. Jadi hidup di bawah naungan Al-Quran adalah kenikmatan yang tidak bisa diketahui kecuali orang yang merasakannya. Bagaimana kita mau merasakan nikmatnya Al-Quran, kitanya sendiri jauh dari Al-Quran. Gitu. Bagaimana kita mau merasakan manisnya nikmatnya Al-Quran, sedangkan kita cuek-cuek aja kepada Al-Quran. Dan salah satu ya yang membuat kita hidup ini tidak teratur karena kita jauh dari Al-Quran. Maka berbahagialah orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Ada satu kitab dari karangan Imam Nawawi itu At-Tibyan. At-Tibyan ini membahas bagaimana seseorang itu tahu kehebatannya kita menjadi sahibul Quran. Makanya ayo, saya ngajak diri saya nih, aduh saya kadang malas ya dengan kesibukan dunia, diurus oleh dunia. Setidaknya kemarin saya sampaikan, yang namanya kita ibadah itu mastatotum, sesuaikan dengan kemampuan, sesuaikan dengan kita profesinya. Ketika kita orang yang sibuk dengan bekerja, dan bekerja itu adalah kehebatan seseorang laki-laki ketika bekerja itu, amal solihnya seperti jihad fi sabilillah. Aduh dah abdi mah cenah ada kerjaan teh full sana gitu ya. Full dari pagi sampai sore, kadang pulang malam ya. Bagaimana saya mau dekat dengan Al-Quran? Sesuaikan kemampuan. Ketika masuk seperti ke Jakarta naik kereta, kan kita bisa membaca di situ. Jangan banyak-banyak, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, sesuai kemampuan aja. Beda kalau orangnya banyak waktu. Terus apalagi para santri ya, yang judulnya santrinya santri rumah Quran, nyata mau kudu deket banget gitu ya.
Ya, makanya kalimat di dalam Al-Quran itu bertakwa itu dalam ibadah itu sesuai kemampuan tapi optimalkan. Ulah kalimatnya teh diplesetkeun. Cuk nakurangnya sesuai kemampuan lah. Ya udah orang ada sakieu kemampuan aja. Jangan begitu, tetap harus mengoptimalkan. Makanya berbahagialah orang-orang yang masih sempat kita untuk menyempatkan dekat dengan Al-Quran. Gitu ya hadirin. Kenikmatan hidup di bawah naungan Al-Quran itu yang menyebabkan para sahabat yang dekat dengan Rasulullah, para tabi'in, pada generasi Islam mampu menikmati hidup di dunia. Jadi siapa mereka yang bisa menikmati dunia? Merekalah adalah yang selalu dekat dengan Al-Quran. Saya mah ada nikmat Al-Quran teh ketika dompet tebal, rekeningnya bengkak gitu ya. Yang kita miliki rumah mewah, mobil mewah, itu yang membuat kita nikmat. Betul, itu juga adalah rizki yang Allah berikan. Tapi ketika ketika Allah hadirkan hidayah menjadi hamba Allah yang dekat dengan Al-Quran, maka Allah hadirkan kenikmatan dunia yang hakiki. Itu ya hadirin. Makanya karena Al-Quran ini kita udah yakin yang disebut Al-Quran itu dari Allah. Firman Allah melewati malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda kita sebagai utusan yang terakhir, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semua dari Allah. Wahyu atau firman-firman itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jaminannya Allah sendiri dalam Al-Quran, Allah lah yang memelihara Al-Quran. Jadi nahnu nazzal Al-Quran, apa ya? Al-Quran itu kami menurunkan Al-Quran, wa innahu lahafid, dan akulah yang menjaganya. Makanya Al-Quran itu pasti kalau ada kesalahan itu ditemukan. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Menurunkan para sahibul Quran, para ahli Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang bisa memahami Al-Quran. Makanya suka lihat ya, para ulama di kita aja hebat ya, kayak seperti Pak Ustadz Adi Hidayat itu kalau kita dengarkan ceramah, Masya Allah ya. Surat ini, ayat ini sebelah kanan, di atas ayat segini, Masya Allah, hebat itu. Allah hadirkan Ustadz Adi Hidayat itu untuk menjaga Al-Quran. Hebat pokoknya ya. Kita mah gak ada apa-apanya. Tapi kita jangan patah semangat ya. Kalau Ustadz Adi Hidayat itu generasi yang dipilih oleh Allah untuk menjaga Al-Quran. Kita mah mungkin hamba-hamba Allah yang dekat dengan Al-Quran dalam bentuk kemampuannya. Minimal dalam satu hari itu kita bisa membacanya, gitu ya. Banyak sekali keterangan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Berikutnya ya, kita bicara yang kedua adalah harus meyakini kebenaran Al-Quran. Sudah jelas ya, apa yang disampaikan Allah melewati malaikat Jibril lalu masuk kepada Nabi kita, selalu disampaikan kepada kita semua ya. Itu adalah harus yakin bahwa kebenaran daripada isi Al-Quran. Banyak keterangan dalam Al-Quran banyak sekali. Salah satunya saya bacakan, wabil haqqi anzalnahu wabil haqq nazzala wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Jadi Allah menyampaikan kami menurunkan Al-Quran itu benar, dan Al-Quran itu telah diturunkan. Isi kebenarannya itu adalah memang Al-Quran ini luar biasa. Makanya manhajatu fil hayah, pedoman ya dalam hidup kita itu adalah Al-Quran. Gitu ya. Nih, saya skor. Yang ketiga nih, yang ini adalah bahasa saya menuliskan kalimatnya.
Yang ketiga ini, banyak orang yang tidak merasakan. Kalau tadi kan meyakini bahwa itu dari Allah, sampai kita harus iman kepada Al-Quran. Sittatul arkanul iman, sittah dalam hadis itu. Rukun iman itu ada 6, salah satunya iman kepada kitab-kitab Allah. Lalu kita meyakini kebenaran Al-Quran. Nah, tapi Al-Quran ini kalau kita harus tahu bahwa Al-Quran ini menjadi pedoman hidup kita, ya harus kita berguru, ngaji, ya. Jangan hanya membaca saja, kecuali kita membacanya hasil karya guru-guru kita, gitu ya. Nah, yang ketiga nih, ketika sudah itu, ini yang jarang kita menerima Al-Quran dengan hati terbuka dan sukacita. Makanya tadi kembali kepada surat Al-Waqiah ayat 79. Ada ulama yang menafsirkan la yamassuhu illa mutahharun. Itu kalimatnya begini: tidak akan menyentuh Al-Quran kepada diri kita kalau diri kitanya tidak bersih. Yang membuat Al-Quran itu ditolak oleh kita karena hatinya nggak bersih, kotor. Hatinya dipengaruhi oleh budaya-budaya yang jelek, ya. Hatinya dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang tidak mengarah ke situ, betul nggak? Banyak orang yang menolak kebenaran Al-Quran karena hatinya tidak bersih. Makanya tafsir tadi Al-Waqiah itu, orang meribut ngomong nyentuh Quran teh kudu punya wudu, henteu punya wudu. Anu katiluma pemahaman teh eta teh Quran gak akan bisa menyentuh kepada dirinya kalau tidak bersih. Ayo rasakan coba. Ada perintah dalam Al-Quran, kitanya gak bersih, nolak pasti. Makanya kalimatnya syaiton. Bapak-bapak kenal dengan syaiton? Syaiton itu sifat buruk sebetulnya. Kalau kita memiliki sifat buruk, bapak-bapak bercermin, syaitan nempel di kita, maka ketika kita bercermin, siapakah syaitonnya? Coba. Syaitan itu sifat makhluk Allah, tapi dalam bentuk sifat. Beda dengan iblis. Ketika sifat buruk atau sifat ingkar itu ada pada diri kita, lalu itu menjadi kebiasaan kita melakukan itu, lalu kita bercermin, siapakah syaitonnya? Kita sendiri. Jadi kalau ingin tahu setan, ya hanya mau ngaca, oh ini setan teh, ya. Jadi seperti itu hadirin. Nah, ini banyak orang itu ketika datangnya Al-Quran itu, kalau itu baik buat dirinya, oke-oke aja gitu. Tapi kalau tidak baik kepada dirinya, tidak dilihat ya baci. Mau nyusah ke nih Al-Quran teh. Ketika orang bisnis nih terkait Al-Quran mengenai riba aja ya, orang udah nggak mau gaya bebas, yang penting aing menang duit deh gitu. Pokoknya orang menang duit, dis peduli eta duit teh haram jeung halal gitu. Nah itu banyak orang tuh begitu. Ketika Allah mengatakan, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'min yudnina 'alaihim bijalabibihinna. Perintah dalam Al-Quran itu. Katakanlah wahai para nabi kepada istri-istrimu, kepada anak-anakmu, turunkanlah menutup aurat. Orang cuek dengan itu. Padahal perintah itu. Ketika Allah menyampaikan bahwa wabil walidaini ihsan, perintahnya berbuat baiklah, berbaktilah kepada orang tuamu, karena orang tuamu adalah sebagai jalan kita menuju surga. Orang banyak menolak itu. Gaya tuh anak kalau sudah jadi orang kaya ke orang tuanya, amit-amit ya. Banyak anak yang durhaka. Jadi, nah makanya kalimatnya kita itu harus bisa menerima Al-Quran itu dengan hati terbuka, hati bersih dan sukacita, bahagia.
Maka kalimatnya ketika sudah membaca Al-Quran itu kita membaca apa? Shadaqallahul azim. Kalau tahu terjemah nama sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar, kami taat. Kena itulah dengar di harti nama nyarios gitu ngomong begitu aja. Dah harusnya mah begitu. Menyampaikan kepada Allah ketika Al-Quran menyampaikan kepada kita bahwa ada perintah, ada anjuran, ada himbauan, ada banyak, lengkap Al-Quran itu. Dan dijelaskan dalam sunnahnya atau hadis Rasulullah SAW. Makanya kalimatnya Rasulullah itu gini, taraktu fikum amraini, kata Rasulullah, aku tinggalkan 2 pusaka. Kalau kamu memegang 2 pusaka itu lan tadilu abada, tidak akan pernah sesat. Apakah 2 pusaka itu? Kitab Allah, sunnah Rasul. Kitab Allah dan hadis Rasulullah. Jadi kita tuh mengacu Al-Quran dan hadis. Cuma kita tahu Al-Quran dan hadis itu, yaitu Allah hadirkan para alim ulama sebagai pewaris para nabi. Makanya kita itu nggak bisa terlepas dari guru-guru kita. Quran dan hadis itu kan 14 tahun ke sana, abad ya maksudnya. Lama turun temurun. Sahabat, tabi'in, para ulama mujaddid turun lagi. Lalu kepada kita hadirin berbahagia. Makanya ada sebuah kalimat dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 2. Allah menyampaikan bahwa Al-Quran itu akan membuka kesempitan dadamu, ya. Jadi Al-Quran itu salah satunya bisa membuka kesempitan dada kita. Maksud di sini kesempitan dada kita itu hati kita jadi lapang. Maka orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu orang itu bijak pasti sama. Wah, pastilah bijak. Kalau Quran itu bisa menyentuh pada dirinya, sifatnya pasti bijak. Karena lapang. Jadi kalau melihat sesuatu itu enak gitu ya. Kalau ngobrol itu enak. Coba lihat orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu begitu. Hai, kita mah hatinya hatinya sempit. Makanya Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu wa an a'radu an dzikri fa inna ma'isyatan dunka. Kehidupan yang sempit orang-orang yang jauh daripada zikir. Zikir itu kepada Allah itu adalah salah satunya adalah Al-Quran. Begitu ya. Dalam surat At-Taghabun, surat ke-64 ayat 12, Allah menyampaikan bahwa ketika Allah perintahkan ya bahwa harus taat kepada Allah dan Rasulnya, maka di sini sesungguhnya kewajiban kita salah satunya untuk bagaimana menghadirkan hati kita menjadi lapang seperti itu. Ayo hadirin. Ya. Dalam surat Al-Hasr 597 ini kalimatnya kan wa ma atakumur rasulu fahudu. Coba perintah itu. Wahai kata Allah tuh para hamba-hambaku, apa yang dibawa oleh Rasulullah itu fahudu, diterima dong. Jadi Al-Quran itu harus diterima dengan hati yang bersih, sukacita. Ya. Kita sekarang kan peringatan hari besar Islam yang disebut hari lahirnya bagian di kita. Bahkan maulid ini tidak hanya di Rabiul Awal. Banyak orang kehidupan yang perilaku di masyarakat sebagian maulid itu pada saat anak lahiran, pada saat mengisi di rumah dan seterusnya. Tapi esensi daripada kita memperingati maulid itu adalah kita harus tahu bahwa hasil daripada maulid itu adalah bagaimana baginda membawa manhaj pedoman hidup kita itu adalah Al-Quran. Rasulnya orang teh ka Rasulullah memuliakan mencintai. Nah, salah satu wujud memuliakan dan mencintai beliau itu jadikan Quran itu menjadi manhaj. Makanya kita harus dekat dengan Rasulullah SAW. Ada satu Al-Quran yang luar biasa nih.
Itu suratnya ini saya masih ingat kepada sahabat kita dulu ya, Ustadz Bakhtiar ya. Ustadz Bakhtiar itu kalau jadi imam itu pasti baca ayat ini. Dan ayat ini itu luar biasa hadirin. Ayat ini kalau kita dengarkan terjemahnya sudah tekstual, bisa kita paham. Tapi ini harusnya termotivasi. Kata Allah itu begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Saya suka ingat saya kalau beliau jadi imam. Sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballah, yang dia utlu membaca, terjemahnya membaca, tapi para ulama, saya itu hanya membaca, kata para ulama, ada kalimat iqra, ada kalimat utlu. Makanya kenapa pada saat ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama itu adalah bahasanya iqra. Makanya itu menandakan kita harus, yang dibawa Rasulullah itu harus sering baca. Ini saya bisa ceramah begini, ngomong begini, modalnya baca, modalnya denger. Saya dengerin Ustadz Abdul Somad aja, ceramah itu bisa setengah jam gitu. Setelah di YouTube di mobil kalau saya salah, dengerin dari ketawa-ketawa. Oh, kesini arahnya, kalau ngomong tuh bagusnya begini. Kan pemendaharaan kata aja itu harus dengar dan baca, harus ngaji. Ada ustadz ketika ceramah duduk perhatikan, karena kita akan menyerap itu bahasa-bahasa itu. Maka perintahnya adalah yang pertama ayat diturunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi dalam Al-Quran itu Allah menyampaikan ada utlu, yatlu. Ya, seperti dalam surat Al-Anfal itu apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dalam ayat surat Al-Anfal itu surat ke-8 ayat kedua. Orang-orang yang sempurna iman itu yang membaca ayatihi, ayat-ayat Allah itu, maka zadathum imana, bertambah imannya. Jadi kalau ada orang yang sudah baca, kualitas iman itu dicas gitu ya. Baca Quran nih. Nah, ketika baca Quran itu ngecas ke diri kita. Ada kualitas yang berubah dari diri kita. Apa yang berubahnya? Dalam bentuk akhlak. Akhlaknya apa? Mulut terjaga. Maca Quran, tapi Quran nanti tidak merubah mulutnya. Eta mah hanya cangkang nawungkul atuh. Nih, baca Quran itu melatih mulut kita untuk selalu mengeluarkan kata-kata yang baik. Makanya orang yang dekat dengan Al-Quran itu ngomongnya pasti top. Ngenah denger teh coba. Ieu ngomong baca Quran, ngomongnya kak itu kan dia, bukan berarti baca Qurannya tidak dapat pahala, tapi tidak berdampak. Makanya kalimat dalam Al-Quran surat Al-Anfal itu, apabila kamu sering baca Al-Quran, memahami Al-Quran, zadathum iman, ngecas-cas. Setelah sholat baca Quran, keluar sholatnya bismillah, kita sudah didampingi oleh Al-Quran untuk menjadi orang yang hebat. Hati-hati ya, banyak orang yang pintar kepada Al-Quran tapi akhlaknya nggak bagus. Hadirin, kalimatnya begini. Kalimat dalam ayat 2-nya, kehebatan orang yang membaca Al-Quran itu Allah sampaikan. Mau nggak nih? Baca nih surat Fatir yang tadi saya sampaikan. Surat Fatir, surat ke berapa ya surat Fatir itu? Ayat 35 itu kalau nggak salah nih. Ya, surat Fatir surat ke-35 ayat 29-30 ya. Ya, terima kasih Bu Wito, Bu Haji ya, silakan untuk dilihat karena nanti suatu waktu akan butuh. Surat Fatir surat ke-5 29-30 itu adalah bagaimana Allah memberikan bonus
kepada orang-orang yang menjadi sahabatnya Al-Quran. Apa bonusnya di ayat 30-nya? Liwaffihum ujurahum wa yazidahum wa min fadli innahu ghafurun syakur. Mau nih, cek Allah teh, kata Allah tuh, orang-orang ya, bahwa yang selalu membaca Al-Quran itu Allah menyempurnakan pahalanya. Pahalanya banyak tuh. Makanya Rasulullah dalam hadis itu, apabila seseorang membaca alif lam mim, itu bukan satu kebaikan, tapi setiap huruf 10 kebaikan. Jadi alif lam mim itu ada berapa hurufnya? Ada 4. Berarti kalau membaca itu aja dapat 40 kebaikan. Apalagi Bu Haji dan Bu Wito dan yang suka ngaji setiap pagi, berapa lembar itu? Ibu pernah menghitung hurufnya, Bu Haji? Makanya liwafiyahum ujurahum, Allah sempurnakan, perbanyak pahala kita, gitu ya. Kadang kita teh malu sama Allah itu. Kalau kita jauh dari Al-Quran itu malu sebetulnya. Setidaknya membaca. Tapi tadi harus apa setelah baca itu? Zadathum iman. Jadi bacaan Qurannya itu ke mulutnya, ke sikapnya, bahasanya, menjaga lisan. Jadi jangan sampai bukan sia-sia ya, baca Qurannya belum berdampak pada diri kita. Dan di sini Allah sampaikan, Allah kasih karunia, ya, karunia itu luar biasa, min fadli itu luar biasa, ketenangan karunia itu ya. Makanya orang kalau baca Quran itu suka tenang nggak? Saya masih ingat pesan guru saya dulu waktu saya ngaji ya. Saya ngajinya ada guru yang ngomongnya begini, Solihin, kalau kamu lagi banyak masalah, bacalah Quran. Dan macatnya jadi tenang deh ya. Bari macatnya mikirnya. Kan udah mata apa terjemahnya tuh? Mikir kumaha selesai. Jadi suka manggih ya, suka ketemu solusinya betul. Sampai ngantuk membaca Al-Quran itu, maka akan membuat kita menjadi tenang. Allah sampaikan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir membaca Al-Quran, hati akan tenang. Mau tenang, ya baca Quran. Ya, kalau ada masalah, baca Quran. Jadi banyak ya hadirin yang berbahagia. Itulah yang terakhir yang saya sampaikan karena sudah terlalu siang, sudah hampir berapa menit ini ya? Oh, banyak sekali tuh ya. Hampir sudah 1 jam. Kita pada kesempatan hari ini, kalimat terakhirnya adalah jangan pernah kita menyia-nyiakan apa yang Allah sampaikan, pusakanya. Apa pusaka itu yang harus menjadi manhajnya kita adalah Al-Quran. Kalimatnya, jadilah kita menjadi sahabatnya Al-Quran, sohibul Quran. Tapi yang kedua, programkan di rumah tangga kita bahwa rumah itu menjadi rumah yang menjadi Quran. Namanya Baitur Rahmah. Baitur Rahmah ini adalah rumahnya Al-Quran, rumahnya kasih sayang ya. Rumah Quran ini Baitur Rahmah, maaf ya. Jadi kesimpulannya, jadikanlah Al-Quran sebagai salah satunya dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, amalan yang nanti akan datang mencari kita itu adalah Al-Quran. Makanya pintunya ada. Jadi pintu surga itu ada 8. Ya ada 7, 8 ya. Salah satu pintunya itu adalah Babul Quran. Pintu khusus spesial bagi orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Hadisnya Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Quran, katanya bacalah Quran, saya di yaumil qiyamah, nanti di akhirat itu akan datang kepada yang membacanya. Jadi lembaran-lembaran bacaan itu datang. Ya. Makanya ayo pada kesempatan hari ini kalimatnya, ketika kita membaca Al-Quran, apa kata Allah itu? Akan beruntung terus. Yang kedua, Allah akan kasih pahala yang banyak.
yang sempurna, dan yang ketiga Allah kasih karunia kepada kita. Salah satu karunia yang kita tunggu-tunggu adalah ketenangan dalam hidup. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita hari ini hanya mendengarkan saja, dan nasihat ini itu adalah buat saya pribadi, menunjuk kepada saya pribadi. Terima kasih sudah hadir, dan kita sudah mudah-mudahan menjadi amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Hari ini menunya gantian, katanya mau pingin buras sama gorengan dan kopi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.